وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah yang berbahagia dirahmati Allah, majelis yang dimuliakan Allah, wasaimin wasaimat yang berbahagia. Alhamdulillah dan syukurillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita merasa bersyukur dan merasa bergembira karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat kekuatan, serta dengan petunjuknya dan pertolongannya Allah kepada kita. Hari ini kita dapat sama-sama kembali majelis dalam suasana bulan Ramadan yang mana kita sambil menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan dengan kita bermajelis, kita berzikir, kita bersalawat, kita berpuasa, Allah Ta'ala menurunkan berkat dan rahmatnya kepada kita barangkali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah keampunan, baik diampuni dosa kita dan orang tua kita, ahli bait kita, keluarga kita dan guru kita, tetangga jiran kita. Mudah-mudahan senantiasa ditambahkan Allah keimanan dan ketakwaan, ditambah keyakinan, ditambah keberkatan, dan ditambah rezeki yang baik lagi halal, dikabulkan segala niat dan hajat. Mudah-mudahan kita beratan mendapatkan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam bagi keluarga Rasulullah, bagi sahabat-sahabatnya Rasulullah, kemudian ahlul baitnya dan pula zuriatnya. Mudah-mudahan kita bertambah cinta lawan Nabi, bertambah kita taat dengan agama Rasulullah sambil menjalankan syariatnya, menghidupkan sunnahnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kepada kita lawan Nabi nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita berkumpul sidin bertemu Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah memberi syafaat lawan kita berdatang. Amin ya rabbal alamin. Majlis dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini merasa gembira dan bersenang hati dengan menyambut kedatangan daripada bulan Ramadan yang penuh berkat dan rahmat dan membawa kebaikan dan keselamatan bagi kita pada taat. Malam Selasa mulai puasa Ramadan, masuk Ramadan malam Selasa. Tahun di sini Senayan ke atas. Dia sama pada Selasa. Kalau ada dahulu. Di mana ujar Rasulullah, "Idza halla hilalu Ramadan sahal arsy wal kursi wal malaikat wa ma dunahum yaqulun." Manakala bulan sabit itu bulan hidup sehari timur itu ngarannya bulan sabit. Kalau bahasa Arab hilal. Jadi bulan itu ada 3. Asal bulan itu ngarannya qamar. Bila malam 14 itu badar. Bila malam pertama hilal. Nah, jadi bila malam pertama hilal. Bisa ngarani anak ketiganya tuh. Hilaliyah, badariyah, lan kamariyah. Umanya Samsiyah. Abahnya bang. Abahnya Ramadan. Nah, di mana ujar Nabi pada saat bulan itu muncul di atas ufuk, maka aras dan kursi dan para malaikat semuanya berteriak kegembiraan dan kearayan. Napa ujarnya? Tuba li ummati Muhammad. Untungnya umat Muhammad bima indallahi, di mana Allah Ta'ala menyiapkan kemuliaan di sisinya,
bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bukan hanya itu, wastaghfirat lahumus samsu wal qamar wal kawakib wat tuyur. Bukan hanya itu, di mana pula ya matahari ya, kemudian bintang ya, bulan, burung yang terbang di udara, iwak yang ada dalam banyu, burung kemudian setiap benda yang memiliki nyawa atau roh, siang hari dan malam, semuanya memintakan ampun kepada umat Rasulullah nang berpuasa. Nang kada puasa parai, nang puasa aja nang didoakannya dimintakan ampun ya. Kecuali setan, illa syayatin alaihim laknata, iblis saja nang kada mau mendoakan kita ni minta diampunkan kepada Allah Ta'ala. Makanya dipasong buahnya tu. Makanya jar Nabi, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, malam pertama Ramadan, iblis dipasong, jin diborgol, pintu neraka ditutup, Masya Allah, dan pintu surga dibuka. Ya Pak, untungnya kita nih pintu surga dibuka bulan Ramadan nih. Idza kana, dan apabila malam pertama daripada Ramadan, berhembuslah angin sepoi-sepoi dari bawah aras menuju surga. Angin itu lembut, lembut anginnya. Nama angin Al-Musirah. Ngaran angin itu Al-Musirah. Ada kita ngaran angin ribut, habis rabahan pisang. Ada ini Al-Musirah. Anginnya nyaman, lebih nyaman daripada AC, lebih harum daripada parfum. Tapi yang lebih asik ada lagi, fayasma'u min dzalika sadan lam yasma' as-sami'un ahsan minhu. Suara angin itu lebih indah dan lebih sahdu daripada musik Roma Irma grup, Sonita grup. Iya, suara anginnya aja alahan pada musik di dunia keharatan. Nah, sehingga surga tadi dibuka oleh malaikat dan diperhiasi dengan indah. Kayak rumah lah kita ada pengantinan aja dipakaian nih surga tadi. Sampai bidadari bertanya, kata bidadari, wahai malaikat, apa yang terjadi malam ini? Ujar malaikat, menyambut datangnya Ramadan, di mana umat Muhammad kutiba lahum, mereka diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa. Mendengar itu, para bidadari berdoa, Allahumma ij'al lana fi hadzal syahri min ibadika azwaja. Ujar bidadari, ya Allah, ya Tuhanku, kawinkan kaina kami, lakiakan kami kena lawan bubuhan bantaringin. Ya Pak, ya Pak, jangan kada arai lah minta, Masya Allah. Habis saya cuma buluh paliat tembuatnya kan, murah harus kalau apa dulu. Fama min abdin, ya kan, maka tidak ada seorang hamba ya, yang berpuasa Ramadan illa zaujahullah, maka mendengar hadis Nabi itu pasti dikawinkan Allah Ta'ala dengan itu bidadari tadi. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah kegembiraan daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nang mereka tadi mampu kawa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar ya, kemudian menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bayam bagi lil mu'min ayyah tarima syahrul Ramadan wa yahtarizal minal munkarat wa yasghila bi ta'ati minas salat wa tasbih wa tazkir wa tilawatil Quran. Karena itu hendaklah setiap orang mukmin yang bertemu dengan bulan Ramadan, di samping ia menjalankan ibadah puasa, maka yang paling utama daripada puasa itu apa? Wa yahtariza minal munkarat. Hendaklah ia tadi menahan diri, menjaga diri daripada gawian nang kada baik, daripada gawian dosa atau maksiat atau gawian nang mungkar. Wa yastagil, dan hendaklah mereka itu menyibukkan diri di dalam ibadah kepada Allah, seperti memperbanyak sembahyang sunat dan berjamaah. 2,
memperbanyak membaca tasbih, zikir, salawat, ya, dan tobat. Yang ketiga napa? Memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Nang kelima memperbanyak sedekah, ya. Nang keenam hendaklah inya tadi memperbanyak berbuat baik, ya, terutama kepada orang tua, kepada tetangga dan jiran, lebih utama kepada fakir miskin atau menjamu orang. Nah, ini yang dianjurkan. Karena itu dijaminlah orang berpuasa itu akan melepaskan dirinya daripada api neraka. Karena ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, as-saum li, artinya puasa itu ya Tuhan bagiku. Jadi puasa itu untuk aku. Kenapa? Jadi Tuhan itu mengadakan puasa untuk aku. Karena puasa itu ada ainnya. Kalau sembahyang kan rukunnya 13. Ada fi'li, ada qauli, ada nang dibaca, ada nang digawi. Ngeluarkan zakat itu juga ada barangnya nang dikeluarkan. Sedang naik haji atau umrah ada nang digawi. Sedangkan puasa tuh ada nang digawi. Napanya puasa tuh? Pertama niat, nang kedua imsak. Artinya apa? Pertama berniat hari malam wajib, nang kedua menahan diri berenai. Apa berenai? Berenai itu nya makan kada, nginum kada, ya kan? Sahwatnya kada. Nah, apa? Nang apalagi barang-barang nang merusak puasa tadi jangan juga digawi. Nah, seperti memasukkan benda ke dalam muntong, ke dalam dubur, ke dalam hidung, menyampaikan ke dalam parut umpamanya kada digawinya juga. Atau sengaja memancing nafsu dengan menonton, melihat ataupun pengaruhnya mengerjakan sesuatu pada kemaluan, mengeluarkan syahwat, itu kada juga. Kenapa jadi kada? 13 jam kita imsak. Puasa itu imsak. Mulai jam 5 imsak sampai kena jam setengah 7 lewat 4 menit atau jam 6:34 menit berbuka. Masa itu adalah masa ibadah. Ibadat lah tu kan. Ibadat itu ya berdiam tadi Pak. Berenai aja. Ingat pada puasa. Bila ingat puasa, ingat lawan larangan Tuhan, ingat lawan tadi nang dijaga. Nah, lawan ingat pulang lawan diri. Nang mana nang sunat digawi, nang mana nama makruh ditinggalkan. Nah, itu ngaranna puasa. Jadi Allah Taala memandang puasa itu untuk aku ya Tuhan. Artinya menyifati sifat Tuhan. Ya. Wa ana ajabihi, dan aku pula kena nang membalas daripada nilai pahala puasa itu. Tuhan saja, malaikat kan kada tahu. Karena puasa itu termasuk amal rahasia. Wa saumu junnah minan nar. Karena puasa itu adalah menjadi dinding. Tahu dinding? Ini Pak, ini dinding kita lampinya itu dinding ngarannya. Ya, penghalang. Kalau polisi itu tameng ya. Jadi puasa itu dinding. Dua hal. Satu, dinding dari dosa. Dua, dinding daripada api neraka. Masya Allah. Sudah dosa terdindingnya, tak api neraka terdinding juga. Kenapa? Jadi puasa itu mendindingi daripada dosa. Karena kita ini beramal, karena kita beribadat dalam Tuhan dalam 13 jam tadi. Kada ingin kita mengotori, merusak ibadah kita. Karena itu semuanya dijaga. Penjagaan itu ngaranna junah dan jaunah. Jaunah itu nak kata rumah nikah, enggak. Junah artinya pelindung. Apa yang dilindungi? Satu, melindungi montong daripada perbuatan maksiat. Ya, seperti berdusta namanya kizib. Yang kedua apa? Gibah. Ya. Gibah lain ngibah. Mun ngibah tu ngibah kalambu. Ngibah rateng.
Kalau gibah itu namanya zikru akhaka ma yakrahuhu. Artinya menyambati orang saudaramu nang inya tadi nang disambat tu aibnya sehingga dia mendengar sarik. Nah, sariknya gibah ngarannya. Fitnah itu artinya ada orang nang ada tuh dia ada. Nah, nang ada tuh barang nang ada baik. Nah, itu memfitnah ngarannya gana lagi dosanya. Nang keempat namimah. Baik benar ngaran le. Ya anak ko dia. Nang ading si gibah. Nang kakak si fitnah ya. Nang pembusunya si namimah. Padahal maka artinya jahat sebenarnya. Namimah itu orang nang suka mengadu domba atau anjur atar. Nyamannya lekau jadi rumah aja rasa sapo banget. Ya aku jadi kedegelian apa aja di rumah ni pak batas tapas besi pon negar tadi. Segala nang manenya apa ngarannya mandi anak membajui nyakulahkan itu tupang aja. Ya. Kau jah orang kadang di rumah. Orang tuh sambil mendengar berlihat. Ya, kenapa? Ujar nang tadi. Ada kan dengar laki mau. Kenapa Pak? Ada dengar. Aku baik aja. Apanya baik. Tahu nih kada dengar kada tahu. Hari-hari bawa si anu tu jah bersebida muktuan. Kemana-mana tu nak merubudak ke Tanjung. Orang dia bilang orang hingang aja. Jalan aja. Di rumah kan apa aja. Itu peragihan bener aja di rumah tu. Sekali lagi datang amok na maunyay na miling aja. Ujian lagi aku mau uji cartaran tahu kali 2000. Nah jadi ulah orang nang baik rukun rumah tangga jadi bakal lehe ya gawian si namimah gitu. Makanya ganal benar dosanya waktu Isra Mi'raj ada kalau Nabi melihat orang nang kuku panjang sama tembaga, kukunya nih tembaga tekan kuning, model kuningan, lincip model kuku halang, mencakar muha dan mencakar dadanya. Nabi bertanya Jibril, man haula, siapa mereka? Kata Jibril, itulah Muhammad, orang yang suka namimah, mengadu domba. Sehingga dosanya ia mencakar wajahnya sampai rabit, mencakar dadanya sampai terungkap daging. Kayak apa sakitnya? Itu artinya balasannya menyakiti orang lain. Nah, jadi hati-hati lidah kita. Ingatakan. Jadi menghadap tadi puasa kita tadi aman daripada rusak dengan dosa, maka muntong dibawa bajikir, dibawa batasbih, dibawa basalawat, dibawa beristighfar, dibawa ngaji. Mun rapah pang semuanya, berdiam. Kadang alih lagi. Kenapa? Naumus sa'im ibadatun ya wa nafsuhu tasbih jannati. Orang nang puasa itu ujar Rasulullah lah inya guring itu jadi ibadah, inya kada guring pulang berhinak saja, baduduk tu berhinak saja. Hinaknya itu keluar masuk dihitung dengan pahala tasbih. Saja berapa hinaknya? Berapa saja? Cuma kita bila bulik ni di sungai lagi nak. Kita lapor aku minggu kena. Sajam berapa? Hendak itu berpahala. Masya Allah. Jadi baik dia mata guring supaya jangan sampai rosak. Yang kedua menjaga mata. Ya kan? Mata kita dijaga bulan puasa. Jangan tapi terlalu macam-macam mata tadi. Artinya dibanyak ditundukkan daripada melihat barang yang menimbulkan kaina napa rekayasa syahwat dalam hati karena melihat bibinian.
Jadi bibinian pun disuruh bulan puasa jangan kada supaya bujur-bujur menutup auratnya, jangan sampai membuat laki-laki tadi terfitnah begitu melihatnya. Jadi sama pada menjaga, lalakian menjaga mata, bibinian menjaga diri. Kenapa? Karena manusia itu diberikan syahwat oleh Allah kepada laki-laki melihat lawan jenis. Bibinian mungkin ke itu juga. Jadi sama-sama menjaga agar puasa kita baik. Talinga ka itu juga didengarakan nang baik tadi lah. Nah, batis berjalan ke majelis kemana-mana ingatakan nang mana aja yang tempat kita jalani maksiat kah nang baik kah. Nah, tangan pulang nang apa digawe? Tangan tu nang apa digawe? Amun tangan tadi menggawi seperti mamanya memaca, memantat, berdagang, itu bagus cari napakah ngarannya. Apalagi mun mengatik zikir, pulang tangan tadi alhamdulillah. Nah, minimal tangan tadi mencari barang yang halal dan barang yang baik. Nah, jadi tangan diupayakan mencari barang yang baik dan barang yang halal. Jangan sampai tangan tadi mengerjakan satu maksiat. Nah, kayak pemaksiat ya banyak metung buntut itu maksiat, juntan beturak itu maksiat. Nah, jadi tangan dijaga juga. Nah. Ini langsat orang dari unduh hari malam bapiko hilang turang. Nauzubillah. Bibinian tuh hati-hati juga nih kan buka puasa. Ya kalau tongkol siapa, rampung siapa, nior siapa, itu jangan tapi nang beturang disusur terus. Daun siapa? Kenapa teh? Karena tadi sudah dipadahkan Nabi puasa itu junnah. Artinya apa? Menjaga dosa. Amun nikah tadi kada menjaga dosa dalam puasa, berarti puasa itu rabit ngarannya, rakai. Lalu kada nilai carek. Nah, amun ia carek tadi puasa di dunia dengan dosa, maka di akhirat pun nikah tadi carek dua perisainya atau dindingnya daripada api neraka. Bila ia terdinding di dunia, di akhirat pun terdinding daripada api neraka. Nah, inilah yang bagus kita perhatikan puasa. Karena itu hendaklah kita jalankan puasa sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal lammi wa minat ta'am wasyarab. Bukan puasa itu hanya menahan makan dan minum, kecuali melainkan kata Nabi puasa itu adalah menahan perbuatan dan perkataan yang kada baik atau jahat. Nah, yang kedua, perhatikanlah kita ya, di dalam puasa itu sebagaimana disunahkan Nabi. 1. Memperbanyak zikir, tasbih dan Al-Quran. 2. Berdoa waktu buka. Dan berbukalah dengan yang disunahkan seperti yubtiru ala ratabatin qabla ayyusalli. Nabi berpuasa, sidin berbuka dengan kurma rutab sebelum sembahyang. Karena itu amun nikah melambatkan buka puasa itu makruh. Umpamanya ya, ini umpama aja. Waktunya sudah sampai bulan puasa tadi, buka puasa jam 6:34 menit sudah sampai puasa, sudah berbuka. Lalu andika nih jaka ibarat kita nih umpamanya malam metakan sembahyang kabar dahulu, kawisi kabar dahulu, lalahkan baca Quran kabar dahulu, umpamanya tadi hanya kita berbuka, nah itu makruh. Kenapa? Karena kata Nabi la tazalu ummati bi khairin ma ajil fitrah. Senantiasa umatku kata Rasulullah di dalam kebaikan apabila mereka tadi menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu jangan ditunda. Nah, bila sampai waktu buka, jangan penampilan. Tahu penampilan? Jangan anak
Bah, bukaan dulu. Ya, sampai dah waktu ni. Berbunyi dah larang. Ya, hai bahan mo dulu ko kaina gin. Ko dah sembahyang dulu dah bodoh kita betul. Apa balam kan kada boleh. Banyak kada boleh melarang bahalanya dia pulang. Nah, itu salah. Kada bujur gitu ya. Nah. Kemudian amun kada ada kurma rutab yang nangkal, tamar tu artinya kurma nang masak. Amun kurma tamar kadada ujane sayun lam yusib hunar, buah-buahan yang kada dimasak oleh api, sumangka, langsat, papakir nyaman behiraan. Karut apa? Buka papakir. Aku ada sanggup kan? Karut kanyang aja makan begitu gunukan. Ya. Barang ajalah, pokoknya barang yang masak dan manis. Cuma sebuting, jangan sawo mantah buka. Kayak panak kok. Disunat jangan dipesan di api. Allahu Akbar. Amun yak ada juga bang, fa illam takun hasawatin minal ma'i. Mun kadada banyu dingin. Tapi jangan banyu dingin bakas bejarang nang di dan banyu nang tak akuan galon. Nah, itu kan kada bejarang entuk. Nah, itu yang bagus. Kemudian berdoa di waktu berbuka. Kenapa? Karena kata Nabi kullu abdin sa'imin, ya, dakwatun mustajabah inda iftarihi. Setiap orang yang berpuasa pada saat ia berbuka, di mana ujar Nabi doanya itu mustajab. Doanya dikabulkan Allah. Doanya tu diaminkan malaikat. Jadi pun kita nak buka tu jangan buka langsung. Dibaca dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 3 kali. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim 3 kali pulang. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah 3 kali hanyar. Ya Azim ya Azim ya Azim anta ilahi la ilaha gairuk yaghfir li dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Larang kisahnya tuh. Buka, ambil kurma, minum banyu dingin dulu. Ya. Hanya baca Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rabbal alamin. Jadi buka dahulu segi kurma setingkup banyu, hanya kita membaca doa Allahumma qasamtu. Semalam aku buka di wajah Yahya dagang sabidang itu nah. Macam mana kib Siti Hadijah. Dia datang dengar lagi macam Allahumma qasamtu tak. Dapatnya jam sama parang ini. Ranai beratan dibayar jam. Kada sabar langsung lagi. Insyaallah. Tahu enggak? Siapa? Ayo baca nang banyu nang apa ngaranna? Cangkir bumbung kunang genan, cangkir dingin. Ada sakali hiyon tala. Asallahu. Maka malam besar panas harinya. Makanya saya tidak Ali itu ketujuh panas pada dingin. Karena panas itu di sini lebih abdal puasanya, lebih banyak pahalanya, lebih kalah nafsunya, lebih nikmat berbuka. Sebujur. Coba pian berbuka hari panas. Wah, banyu dingin itu dasar nyaman. Amun sarianan hujan kemudian cindo aja perbayo. Apa mana dingin? Apalagi es. Subhanallah, masyaallah. Ya. Nah, ini disunatkan berdoa. Doa yang lain bang, bagus lagi mana bertahlil ka dahulu.
baca yasin, baca waqiah, baca tahlil, doa arwah, doa haul, doa salamat dibaca. Hanya yang tadi bagus lagi. Cuma jangan kada berdoa. Mumpung doa paling mustajab adalah saat berbuka. Nah, kemudian ya, mengakhirkan wa akhirus suhur. Artinya apa? Senantiasa umatku dalam kebaikan apabila mereka tadi, ujar Nabi, melambatkan makan sahur. Jadi makan sahur itu lambat. Hari ini aku makan sahur setengah 5. Setengah 5 kurang 5 menit. Jam setengah 5 lewat 10 menit hanya telah makan. Lambat. Kenapa jadi makan sahur itu lambat sunat? Karena habis kita sahur paling-paling 20 menit, 25 menit masuk dah subuh. Lalu kita kada sat guring lagi. Nah, sedangkan 5 makan guring, coba nikah makan sahur jam 3. Guring, kok ada melanda ke subuh. Ada datang gerak. Ya, baru kenyamanan guring. Nah itu. Dan makan sahur itu jangan ditinggalkan. Kenapa? As-suhuru barakatun fala tada'uhu. Makan sahur itulah diberkati, jangan engkau meninggalkannya, kata Nabi. Walau ayyurja'a ahadukum jur'atan min ma'in. Sekalipun kau menginum banyu satiguk atau kurma seigi, sudah dianggap makan sahur. Ini Bapak dah, aku jauh-jauh benar puasa hari ini. Jangan apa? Aku kena bersahur dalam tadi. Malah kesiangan. Ada bangun jam 4 ya. Cuma liur kada nak makan. Jadi biar ada makan lalu minum kopi es cangkir aja. Kurma kalau bikin jangan itu sahur ngarannya. Itu makan sahur tetap. Jangan kada dikira makan sahur tu nang nasi 2 piring minto. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat selalu mengucapkan salawat kepada orang yang makan sahur. Coba Allah Ta'ala dan para malaikat mengucapkan salawat orang yang makan sahur. Jadi jangan ditinggalkan. Biar pian kada nak makan, dia kada hendak dipaksa marang ewadai hijakah sesuap banyu hijakah satiguk 2 tiguk baru biasanya tetap dihukumkan sahur. Apalagi orang di Mekah tu jam sahurnya ya kan kurma 3 biji ya sudah cukup. Kenapa? Jam itu kan banyu yang paling abdal di dunia nang mengenyangkan ya. Kurma pulang apa? Kurma itu lambat lapar. Nyatakan. Jadi pian nampak itu 5 makan nasi, jangan kada makan kurma. Segi barang. Kenapa? Dalam ilmu kesehatan diteliti kurma itu kalau nasi yang kita makan itu 4 jam sudah habis. Kalau kurma kita makan 3 biji 8 jam hanya hilang. Itu jadi aku kan ada kurma. Aku makan kurma. Paling ada segi aku makan kurma hendak ampeh banget. Kadang minum banyu dingin. Banyu dingin itu dibacakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bacakan 7 kali, tiupakan ke banyu, kinum waktu peampihan penutup daripada kita makan sahur. Insyaallah orang yang puasa tahan, kada merasa letih, uyuh dan haus. Ini kajian para ulama dan para habaib. Ulun madahkan itu Ibu Saripah namadahkan. Sidin puasa 3 bulan, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Umur Sidin sampai 100 salawi hanya meninggal mengerjakan puasa 3 bulan. Amalan Sidin yaitu baju putih bila penutup sahur dengan inak taina dibaca. Dipraktekkan dikatakan dengan kada baca inak taina ya. Kemudian makruh tadi memperbanyak makan
waktu berbuka. Jadi waktu berbuka nih banyu terlalu cangkir, wadai lapis tah cipir. Nasi 2 piring, wadai bingka sebelah. Kebiasaan kita. Semangka sehiri sedang 10.000 tak salah sarungan. Limbah talah buka karena kau bergerak. Jadi minit orang sebenarnya nggak ada kepila lagi. Kaina huluja, pun memujurkan parut Allah. Kenapa mudah kenyangan? Nah itu makruh. Jangan berlebih-lebihan waktu berbuka. Kenapa? 1, mengurangi pahala puasa. 2, menimbulkan penyakit. Jadi jangan. Kenapa penyakit itu timbul? Karena motor traktona kapasitasnya di air 5 ton, isi 8 ton. Ini kalah harta. Iya. Banting pernya. Sudah dipadahkan Nabi dalam hadis, ya kan? Apa kata Nabi? Ya kan? Fa in kana la budda fasulusul ta'am wa sulusul lil ma'i wa sulusul nafas. Hadis Imam Tirmizi. Ya. Amun kau jan Nabi kada kawajua makan kurma sebiji atau 3 biji, nginum 2-3 tigo, amun hendak bakanyang jua, maka kata Nabi bagi 3. 1, sepertiga parut makanan, sepertiga parut tadi untuk banyu, sepertiga untuk bernapas. Jadi dibagi 3. Jangan sampai hendak muak. Nopeng itu makan bilang peka dulu. Sampai ditegur Nabi ini apa bahi-bahi kayak dah belum bahasa. Mapa penyari ke aku nih sok lapar. Rupanya nang beles tahu lapar. Nah itu kada boleh, itu dimakruhkan ya. Nah. Kemudian makruh bersikat gigi sudah limbah juhur, memasukkan air ke hidung dan berkumur, ya kan? Itu termasuk daripada barang yang dimakruhkan. Bersiwak jangan lagi melimbah juhur sudah. Melimbah juhur ini boleh ya? Kalau Bapak. Kemudian mencium bau nang segar seperti bau iwak karing besangah. Arum baunya. Mestilah mengotakan hidung kapan duk. Nyamannya 5 mo ya. Lalu liurnya timbul cair, hanyal. Itu makruh. Ya. Mencium anak itu makruh. Kalau garingitan mencium biasa kada apa-apa, ya kan? Babakam makruh karena bisa melemahkan badan karena mengambil darah babakam itu. Ya. Kalau namun masalah maragap dan mencium umanya itu ada 2 hal. Dinyatakan itu ada 2 hal. Boleh bagi nang tuha, makruh bagi nang anom. Dan itu ada hukumnya. Ada hukumnya. Kenapa jadi ada hukumnya? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, datanglah seorang pemuda yang anum. Dia menyatakan, ya Amirul Mukminin, kaifa uqabbilu zaujati. Uqabbilu itu maragap ya. Kaifa aku maragap istriku di bulan Ramadan. Kata Umar, makruh. Makruhun, makruh. Jangan. Kayaknya pulang datang orang tua, batakon pulang kayak itu sama. Jangan Umar boleh. Oh, Sidin boleh, ya aku kan dia. Ya. Ya nambah muda tadi. Ya Umar Sidin itu orang tua. Kau to anu orang tua tahu lah akinya runtuh. Ada api lagi. Nah, jadi kada apa-apa sini tak. Monnya anomnya gila-gila nika. Ini ada datang celai lawan aku. Ya. Bibi ini datang jadi
Tapi ya sudah sarak lawan lakinya tadi. Lalu guru Jakaya Pak, aku ni pada masa lalu kada usah terbayar lawan laki dahulu, memaksa aku bulan hari siang bulan puasa. Aku bayar ikam kada tahan, bayar baras saja entah 2 balik dibagi 60 orang miskin menembus kiparat itu. Mun puasa Pak, mun kan puasa 2 bulan, aku jangan ambil puasa saja sanggup 2 bulan, bayar 2 bulan. Ada anak seikong datang laki bini, maka orangnya anum. Anak seikong punya. Sering terjadi kelahi cekcok laki bini. Rupanya lapo memeriksa napa, maka pengalahian pengalahian laki bini. Kaganangan dosa di dalam bulan Ramadan laki bini. Lalu datang ke wadahku. Nam bini swasta nang laki panjang ini P3K tapi profesinya dan nyambat apa orang kami di Kalua juga. Nah ngaran ngarannya ya. Lalu aku puasa sanggup kada sanggup aku puasa ya. Mana orang mana ya tadi pegawai ya aku ikam bayaran apa ngaranna tadi baras mun ikam kada anak baras gantilan duit menurut majah napi. Jadi Jakaya ibarat itu berapa baras tadi 3 balik lah. 3 balik pamanya kali harga 300 berarti kan 900.000 lah. Nah 900.000 cari ikam 60 orang miskin, bagi itu berapa seikongnya? Seikam membagi. Nah niat ikam di hati membayar kiparat karena perbuatan berhubungan bulan puasa pada hari siang hari. Nah kalau saya disambaran orang dia kok tidak gigir orang. Mana ada duit sedekah itu aja sudah tari makan tak sedekah itu nyambat itu pah ya pai jurang. Nah karena itu jadi nak anom tu kada boleh dan menjakawa pulang bibinian tu hari siang juga jangan menghias badan dan berparfum sebagainya karena juga bisa membangkitkan syahwat bagi suaminya. Jadi baik itu sederhanalah hari siang. Nah, majelis walaupun disuruh kita bibinian supaya menyenangkan hati suami. Yang penting hati suami senang. Cuma yang dijaga itu batas agama kalau boleh terlanggar. Di zaman Nabi ada ngarannya Salamah bin Sahar. Datang Rasulullah, ya Rasulullah halaktu. Kalau bisa kita celakaku. Jadi celaka apa aja Nabi? Nih Ramadan rusak. Nah, apakah kau sanggup memerdekakan budak? Kada sanggup. Berapa harga budak? Kalau ini budak itu harganya berapa? Hampir 200 juta. Karena kalian amas kan? Apalagi harga emas lebih sejuta. Nah, jadi hampir memerdekakan budak itu kalau dihitung lawan emas kira-kira hampir 2 on. 2 on emas. Jual itu berapa kita? Ya Rasulullah kada sanggup ulun. Kalau begitu kata Nabi, tasum kamu puasa musyahraini mutatabi'aini. Puasalah kau 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan serai. Sebulan ni dia jarak kai sarai nu. Ya Rasulullah, ya Nabi mengkata awak bersedekah 60 orang miskin cari. Napanya disedekahkan. Ya Nabi barang napanya kah? Gandum kah korma kah? Ya Rasulullah, korma kada bisi, gandum kada bisi, duit kada bisi. Napa? Miskin. Bah ya Nabi mana miskin mana rangka kau na yang to ai. Gedan miskin ni yang into kejar. Ada pikiran into. Makanya aja orang miskin tu banyak pandang pada orang sugih. Jadi ujian Nabi kayak ini nah, ini aku beri korma sekeranjang. Bawa korma boleh ke kampung, bagikan orang miskin di kampung. Ya Rasulullah, kada ada nampak miskin di kampung balikan paling daripada kami seperti. Ya Nabi sudah bawa hikirmu udah enggak benar. Apa dah bagi lagi? Pak miskinnya awak di kampung. Masya Allah.
Nah ini ada kisah di zaman Rasulullah. Jadi pelajaran lawan kita bertaatnya. Hadirin rahimakumullah taala. Kemudian marasai bibinian marasai makanan. Ya, bibinian itu kan bisa memasak marasai makanan. Amun kada ada masalah jangan bibinian makruh. Tapi ada nang dibolehkan. Amun laki ini penyarikan dan pawadaan. Nah, kadang megan salah. Cacapan salah bememai, gangan salah bememai, bebesak pamanya taluk karau salah bememai. Nah, ini ngarannya kata itu termasuk mudarat. Lalu diresenainya makanan tadi oleh bini lantarannya takutan atas dan lakinya tadi nangka itu. Bolehkah? Boleh. Karena menghindari fitnah daripada suami nang penyarikan itu. Kenapa menlaki itu bisa nuntut pak? Orang suruh nuntut biniannya. Dalam turut Nabi. Nabi itu apa? Nabi kada bisa mewada masakan bini. Bila Nabi suka dimakan sidin, bila kada suka tadi Nabi kada memakan, kada apa-apa. Nah, malah Nabi hendak minta kelejatan. Napa aja Nabi? Jaka ibarat tadi. Jangan muni nyaman, jaka tabi uyah jangan Nabi nyaman lagi. Oh itu. Harusnya Nabi bini. Sebab bini itu juga. Pememai. Wah, gengan ni lantangan kalau betis gengan. Ikoknya nang ada waras. Macam ni namanya bangaran. Apanya hambar yang kayak ini hamba baju hujan. Jadi mi tambah uyah hai. Gengan kada nang anu samalan muak kada waras. Sakali Nabi ini nangis. Ada orang mendengar kada waras dan bini. Bahari bang kalau kali menentang hanya anak kuat. Bisa benar mawaddah ya itu ngarannya laki-laki terlalu sombong kada boleh ya kan. Akulah kata Nabi orang yang paling baik terhadap keluarga. Jadi kita berbuat baiklah terhadap bini ya kan. Makanya rumah tangga itu dua hal ya, apabila bini tadi ada kekurangan suami harus menyempurnakan menolong. Bila laki tadi ada kekurangan istri harus menolong. Nah itu. Kemudian hadirin wal hadirat, makanya kalau bini bulan puasa ni lebih banyak masuk surga daripada laki-laki. Oh arai bininya. Pertama apa? Ija suqiya syarbatan. Apabila bini tadi mengulahkan banyu lakinya. Nah hendak bukan abahmu hendak banyu apa? Banyu teh kah? Hendak susu kah? Hendak limos kah? Jangan laki aku limos. Hari panas nyaman minum limos. Banyunya bang, banyu panas kah? Banyu nang dingin baes. Ulahkan bini. Perbuatan istrinya atas suaminya memberikan memulahkan banyu minuman lebih baik daripada puasa sunat 1 tahun. Gitu. Yang kedua, perempuan yang mengulahkan wadai, mengulahkan masakan makanan, baik memasak, menggengan, menggoreng iwak, membenam dan sebagainya, mausing, ya itu. Untuk suaminya dan keluarganya, bagi bibinya itu pahalanya lebih baik daripada umrah dan naik haji. Jangan kulir mamuai. Tiga, ta'amut tu futur. Futur tu makan hari malam ya. Futur ngarannya. Perempuan yang membuatkan masakan untuk suaminya makan malam, selama inya tadi di dapur ya, membuat makanan, maka pahalanya keluar dari hujung-hujung jari kedua tangannya seperti air linding. Jika 1 jam, sejam nak pahala tu keluaran di tangan. Jika setengah jam, mana ini untungnya bibinian. Nah karena itu kita laki-laki harus artinya berterima kasih lawan istri ya, harus menyenangkan dia. Kenapa? Pandang istri itu
ibu rumah tangga yang paling besar pengorbanannya untuk menolong keluarga dalam rumah tangga. Bayangkan, jam 3 bangun, jam 4 bersusurong makanan, jam setengah 5 bersisipun, jam 5 kabalai, ya kan? Jam 6 bertetapas, jam 7 bersasapu di rumah, jam 8 nguringkan anak majui pulang anak sekolah. Kaminan juhur pulang istirahat 1 mat. Ya, libah juhur pulang macam diulah. Hendak itu, hendak ini pacang pembukaan. Sampai asar terahat pulang. Nah, libah tadi talah asar tadi macam-macam ulahan segalanya menyiapkan rumah tangga. Kena jam 6:30 berbuka puasa. Talah berbuka bersisimpun pulang. Talah bersisimpun hendak tolak kembali pulang sembahyang tarawih, hendak berisa bandang tarawih. Talah tarawih di balai, pulang di masjid, pulang ke rumah makan wadai, kena baca Quran, bertadarusan, kena jam 10 hendak guringkan anak, 5 anak guring, nah laki pulang minta guring gegan. Nah kan untuk apa? Minta pada kau ada diunggahkan, minta kalisek. Mau guring. Coba ada besarkah pengorban bini? Siapa yang rela dan ikhlas daripada perbuatan, walaupun bini itu kada banyak amalnya, maksudnya amal muntong, kada banyak zikirnya, kada banyak tasbihnya, ya kada banyak salawatnya, kada banyak Qurannya, tapi banyak perbuatannya untuk suaminya, maka itulah perempuan yang paling utama masuk surga. Tapi ulang, walaupun bibinya ngaji khatam 3 kali bulan Ramadan, salawatnya berapa ribu, tasbihnya, zikirnya, dan berbuat baik, tapi sembahyang yang tarawihnya, tahajudnya, duha, witir, israknya digawi, wah luar biasa tanya. Lan lakewan nih, kada usah ya, ada harapan masuk surga juga kai, sama banyak minta. Lan laki maka ringak, setua ini. Stuhek ini, sekilo ini. Umpama, mun kita di binian kita di majelis ini dan angka itu, binian kita nih, alan laki bilang, ada, ya anak, iya. Para jamaah rahimakumullah taala. Nah ini kisah daripada bulan Ramadan. Kemudian ya, di mana kelebihan Ramadan pula yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita umatnya daripada hambanya dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa ya Rasulullah? Lau taqlamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu fil Ramadan. Andai kata umatku ni tahu ya Nabi, kayak apa di sisi Tuhan tu mulianya, pahalanya kayak apa, surganya kayak apa, bidadarinya kayak apa, balasannya kayak apa. Ramadan ini niscaya umatku menghendaki, ujar Rasulullah, Ramadan tu setahunan. Kada hendak sebulan, kada setahun Ramadan. Kenapa? Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena di dalam Ramadan itu semua kebaikan yang kita gawi, ya, malam dan siang itu diberikan nilai berapa? 1000 kali lipat. Ya, apa untungnya nih kan? Sarakaat sembahyang lebih baik pada 1000. Sekali baca tasbih, baca salawat, baca zikir, baca istighfar lebih baik daripada 1000. Ya kan? Satu hari puasa lebih baik daripada 1000. Nah. Belum lagi puasa ini menyingkirkan kita dari api neraka. Satu hari puasa dengan benar, dengan baik. Nah malam tadi berniat saja puasa, esok hari menekan pada Ramadan karena Allah Ta'ala jar hati kita. Ya kan? Dijaga puasa kita mulai imsak sampai berbuka, dapat memalingkan kita, wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun. Sab'ina harifan. Sehari puasa
itu memalingkan muha kita dari api neraka selama 70 tahun. Sebulan berapa? 30 kali 70 berarti 2100 tahun. Ya kan? Kali kira 60 dah. 60 tahun puasa. Nah. Mulai umur 10 tahun puasa apa nyampe wah ini. Nah. Kali seorang aja berpuasa itu. Bisa ngalihatkan lagi kita banyakkan kalian. Nah, jadi bulan puasa ini jangan kada banyak ibadah amal wa tasbih. Mumpung artinya tampolo kita diberikan Allah Ta'ala tadi. Yang kedua, wa ta'atu maqbulah. Setiap taat ibadat kita tadi selalu diterima Tuhan. Nah, artinya nang kurang-kurang sedikit dimaafkan saja. Itu jadi kita ni perlunya sembahyang sunat. Kayak nama napal kalau nang wajib nang bahari itu banyak nang sembahyang kita nang kurang sempurna nang wajib-wajibnya jadi nang sunat tukang tapal. Sunat rawatib, sunat nafilah. Napanya ya sunat rawatib ya. Sunat rawatib itu sunat nang bakait lan sembahyang fardu. Sunat maghrib, sunat isya, sunat subuh, sunat zuhur, sunat asar itu ngarnya rawatib. Nah, amun ia sebelumnya bang, sebelum yang umpamanya sebelum sembahyang zuhur atau wajib, ngarannya tadi disebut namanya qabliyah. Bila limbah mengenang wajib ngarannya tu ba'diyah. Nah, sunat itu dibagi dua ulang. Ada nang muakkad, ada nang gairul muakkad. Ada nang sunat setengah wajib, ada nang sunat biasa. Nang sunat setengah wajib itu 10. 1. Limbah maghrib 2. 2. Limbah isya 2. 4 dah leh. Kayaknya pulang belum subuh 2. 6. Belum zuhur 2. 8. Limbah zuhur 2. 10. Itu sunat rawatib yang muakkad. Artinya muakkad tu separuh sunat, separuh wajib. Jadi pun ya kawan jangan ditinggal itu sayangnya mumpung bulan puasa. Nah, lalu pulang nang gairul muakkad. Ini gairul muakkadnya pulang. Artinya nang sunat biasa saja, kada muakkad. Belum maghrib 2, belum isya 2, belum zuhur 2, limbah zuhur 2. Jadi sunat zuhur itu 4. Sebelumnya 4, limbahnya 4. 4 itu dibagi 2. 2 yang muakkad, 2 gairul muakkad. Menikah mengai 2 berarti muakkad keduanya. Menhandak menabihi sunat biasa tambah pulang 2. Berarti 4 belum zuhur, 4 limbah zuhur. Bolehkah digawe dan 4 tu pulang sekali salam? Boleh. Bolehkah dipisah 2 kali salam? Boleh. Bolehkah 2 rakaat saja? Boleh. Bolehkah parai? Asar itu termasuk tadi gairul muakkad. Jadi asar boleh 2, boleh 4. Asar 2 boleh, 4 boleh. Tapi kedudukannya kada muakkad, gairul muakkad asar. Jadi jumlahnya berapa? Yang gairul muakkad itu tadi 12, nang muakkadnya 10. Berarti jumlahnya 22. Ini ngarannya sunat ya, sembahyang sunat. Itu tadi manahore nang lalu ada rungkang-rungkangnya. Napal, penapalan dia Nabi. Nah. Tarawih ini jangan rungkang lah. Oi. Imam jangan rungkang. Maksudnya rungkang tuh jangan cedera sembahyang tarawih. Maksud cedera 2 macam di tarawih itu nanti jaga. 1 garaknya tuh maknina. 2 membaca Fatihah jangan salah. Nang ketiga membaca tahiyat akhir jangan salah. Nang keempat salam jangan salah. Aja. Habis parai. Apa buat? Nah, ada aku kan malam tadi di balai malam semalam di Basigit jadi imam.
Jawabnya kawakah guru. Jago pengematan ada sudah Tuhan katakan juga bancaknya. Hinak juga sanana. Jadi Fatihah tu sampai 3 kali bina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca ayat Allahu akbar subhanallah. Salah sempurna harus menajibah 3 kali itu. Ini ada bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Hilang geraknya. Hanya turun. Malam tadi jam 9:04 kami nyatalah. Amun sembahyang tarawih kostak 9 sudah salah. Wah. Itu sembahyang balak karena itu nang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin yang ada siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu akbar assalamualaikum warahmatullahi subhanakal ma'bud bah kada kawa muda kada tahu jangan hilang. Kita tuh diancam Tuhan kada gabah bujur hanya sembahyang untuk ibadat, tarawih itu ibadat, tapi dalam Quran apa? Fawailul lil musallin, celaka. Ada kawa, fawailun. Iya, nak cepat pulihkan. Itu kan bukan mencari pahala. Itu nak cepat pulihkan. Nambah remian ngarannya itu. Masya Allah. Ada kawa. Sembahyang itu ada artinya sembahyang Tuhan. Anta'budallah, menyembah Tuhan. Ada aturan, ada tertib dalam syariat. Amun menyembah Allah Ta'ala kada karuan, jangankan Allah Ta'ala, kita aja. Orang yang menghormati, tapi yang butuhkan mahulot. Ada syarek lah. Ini umpamanya aja. Kada bapak, mun salawat ya tebung-tebungkan, nang surga makbul tebung-tebung itu ada bapak. Sebab itu hanya merenggangkan jarak aja gitu, istirahat aja, jadi istirahatkan, ya? Supaya ada senggang waktu tadi supaya imam kada uyuh paan, lalu ada nyalawat itu bener ya, mengintu salah kada jadi masalah, namanya. Tapi kalau sembahyang kada kawa, Fatihah, tasahud akhir, ya kemudian salawat Nabi, lawan salam itu kada kawa salah. Salah itu parai. Itu maknina kada kawa. Bila gerak itu kada hilang, sembahyangnya batal. Iya, sunat bawa ke wajib. Bukan maka wajib bawa ini. Bila menggabungkan sunat maka itu bawa ke wajib. Iya bisa. Karena kebiasaan. Nah contoh apa? Di zaman Nabi kan adalah ulun baca nang ulun tadi kan, nang ujar Rasulullah. Laki-laki datang, Allahu Akbar sembahyang. Datang kepada Nabi lah bersujud kan. Datangnya Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa jadi? Irja', kembali kau. Ulang sembahyangmu. Anta lam tasil, kau belum sembahyang. Sembahyang pulang laki-laki tadi. 5 talah sembahyang, datang pulang mana Nabi. Ya Nabi irja', kembali kau, sembahyang pulang besar. Talu kali disuruh Nabi sembahyang. Mendatangi Nabi, hanya Nabi melajari ibadahkan. Ini caranya. Kalau sembahyang seperti kamu itu tidak diterima, hukumnya kau tidak salah. Jadi hati-hati Ramadan. Kalau kami rata-rata jam 9:04. Apalagi kita mun kana nampak menurut lawan nang inanjalna kena bisa parastak 10 karena lawan apabila kita lambat di perasaanku kada uyuh. Cepat uyuh.
Kabihnya apalagi sudah Tuhan biar mehingau nano. Jadi lalu kawatan kita lambat nanggalai hanya bilang sama yang tu aku dari Fatihahnya tu benar di wasal dan ayat tu di wasal. Amun gerakan sama fardu sama fardu gerakannya tadi. Kenapa? Kada di wasal. Kada boleh ya. Kada ko ada masal pun hinak nampak anak hendok. Lain beri hinak panjang. Kada mau salah gitu. Kita kalau berhinak harus diwakaf dulu. Umpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Harus maliki yaumiddin itu kan. Dan apa artinya itu 5 wasal karena itu. Amun kita meneruskan napas kita, amun kita bilang Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, wan wasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal wasal. Jadi muasal itu harus dibunyikan kalimatnya, dihidupkan. Kalau kita mewakaf dimanakakan, ya bernapas kayak itu. Nah ini ya tuh banyak kesalahan tadi ya. Jadi walaupun muda-muda artinya kita dinto pada ya artinya sembahyang kita anu aja dinto santai aja sesuai ngarannya. Apa ngarannya ya? Nah arti tarawih itu istirahatnya. Tarawih itu sembahyang sambil istirahat. Nah makanya pian kalau sudah sembahyang di Makkah tarawih bulan puasa berapanya salah 2 jam seperempat hanya tentu. Tapi nang dari seberapa tu nang lawasnya ya witir lawan nang kunut yang itu nah. Kunut yang itu lebih 20 menit kunutnya mun tarawihnya setengah 2 jam. Tapi mereka ayatnya bang per lambar. Samalaman per juz kayak itu. Nah itulah nang bujur-bujur. Jadi jangan mun sembahyang cepat tu kada tarawih itu tawarih. Ya, tarawih artinya sembahyang sambil santai istirahat. Nah, kada apa sambil minuman, anda ki banyu nah minuman istirahat. Sabar apa. Jadi kan pengen berdiri usolli sunat tarawih Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amun bagasak ni pasal ulang uyo. Ya bibinian lang sumay bagasak to kita bibinian aja majelis nilai itu bisa. Ya jangan sawat talah mencematiha. Hendak nalahkan dengan orang rukuk tak iktidal, seorang belum lagi orang rukuk. Lepas imam bilang alahan pada supir semarinda. No. Jajak terus. Nah hati-hati. Ibadah ngarannya ibadah itu harus bujur karena niatnya apa? Menyembah Allah dan memuji Allah. Nah mudah-mudahan lah kita berdatang diberikan Allah petunjuk, diberikan pertolongan. Mudah-mudahan amal ibadah kita tuh bagus, ikhlas, benar ya. Mudah-mudahan Allah mampuni kehilapan kesalahan kita berataan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dengan mudah menjalankan ibadah dan mabrur dan mudah-mudahan Allah melepaskan kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjamin kita ke dalam surganya. Amin.